Jadi dari awal istilah koalisi artinya visinya udah selesai itu. Kalau koalisi yang sekarang dia pindah-pindah tuh. Karena dayanya daya adesi yang sebetulnya kimianya tuh doesn't mix itu, nggak pernah campur. Itu yang membedakan antara niat untuk menyelamatkan Indonesia dan niat untuk menggadaikan Indonesia. Hari-hari ini istilahnya adalah pengkhianatan itu. Pemimpin berkhianat, gak ada soal buat saya. Ketua partai berkhianat, capres berkhianat, gak ada soal buat saya. Yang jadi masalah bagi kami, kalau intelektual berkhianat, kalau pemimpin agama berkhianat, itu yang jadi masalah bangsa tuh. Karena mereka ini, the intellectual, masyarakat sipil, adalah fondasi terakhir dari apa yang kita sepakati sebagai kehidupan masyarakat beradab itu. Yang berkhianat pasti gak beradab. Jadi kegemparan-kegemparan ini membuat kita menganggap bahwa oke, memang banyak pengkhianatan. Dan itu pengkhianatan hanya terjadi di antara para pengkhianat. Kita memakai nama koalisi itu dan waktu kita memilih nama itu kita tahu koalisi artinya ikatan molekuler yang membuat daya kohesi kita kuat. Itu namanya koalisi itu. Jadi dari awal istilah koalisi artinya visinya udah selesai itu. Kalau koalisi yang sekarang dia pindah-pindah tuh. Karena dayanya daya adesi yang sebetulnya kimianya tuh doesn't mix itu, nggak pernah campur. Itu yang membedakan antara niat untuk menyelamatkan Indonesia dan niat untuk menggadaikan Indonesia. Tadi sesi gadai menggadaikan udah terjadi itu. Jadi kita ada dalam suasana untuk mengenang kembali apa yang kita pernah lakukan sebetulnya. 3 tahun dengan akibat 7 terdakwa. Anton, Ganjar, Ganda, Jumhur, Edi, siapa lagi juga. Yang hampir juga sebetulnya udah di tebing itu. Said Didu, Doni dari Surabaya tuh. Jadi kira-kira udah lebih dari setengah lusin itu di dalam 3 tahun. Dan kita berpikir apa yang menyebabkan kita diincar terus, dibidik terus tuh. Tapi dalam bidikan itu kita tidak pernah berhenti untuk terus. Kalau kita piket, kalau istilah militer piket. Piket artinya memantau. Piket bukan tidur. Jadi ada elemen yang membuat kita seolah-olah tetap bercahaya. Karena di kegelapan pun ada pikiran yang kita sinarkan. Dan sinar itu kadangkala terlalu terang sehingga membuat kekuasaan itu marah seolah-olah kena sorot. Tapi dia kita sorot dengan data, kita sorot dengan akal. Yang kita sebut kritik. Kami mulai dengan satu prinsip, kami memang ingin mengkritik. Karena kami tidak mau tunduk itu. Jadi peristiwa 18 Agustus 3 tahun lalu itu jadi semacam penanda bahwa dibangkitkan ulang semangat untuk mempersoalkan, semangat untuk bertengkar, bahkan semangat untuk caci maki. Tapi ini wilayah publik yang kita resmikan supaya ada hak masyarakat untuk menggemparkan Republik. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk puisi Adi Masardi misalnya. Dalam bentuk pidato berapi-api dari Pak Gatot. Dalam bentuk sinisme yang saya terangkan setiap hari. Tetapi idenya tetap sama. Dengan fasilitas itu kita hendak gedor kesadaran publik demi menyelamatkan Indonesia. Kita memilih kalimat itu. Di awal ketika kita mulai melakukan konsolidasi, kita tahu langsung bahwa yang disasar itu adalah Gatot Nurmantio. Tetapi Pak Gatot tidak pernah memperlihatkan satu ambisi yang memungkinkan kita seolah-olah jadi anak buah dia tuh. Seringkali Pak Gatot diatur-atur oleh Gede, diatur oleh Said Didu tuh. Jadi ada kesetaraan di KAMI. Itu sebetulnya dasar pertama dari bernegara. Ada kesetaraan tuh. Kita membentuk kami karena kesamaan kesetaraan itu. Kita membentuk kami karena kesamaan visi itu. Kita membentuk kami karena niatnya datang dari kolbu. Bukan karena perintah pemimpin partai. Itu dasarnya kenapa sampai hari ini kami masih diucapkan sebagai kekuatan moral. Lalu kita mulai hitung.
Seberapa kuat energi moral ini bisa kita konsolidasi untuk menghalangi energi kekuasaan, itu dasarnya tuh. Hari-hari ini istilahnya adalah pengkhianatan itu. Pemimpin berkhianat, gak ada soal buat saya. Ketua partai berkhianat, capres berkhianat, gak ada soal buat saya. Yang jadi masalah bagi kami, kalau intelektual berkhianat, kalau pemimpin agama berkhianat, itu yang jadi masalah bangsa tuh. Karena mereka ini, the intellectual, masyarakat sipil, adalah fondasi terakhir dari apa yang kita sepakati sebagai kehidupan masyarakat beradab itu. Yang berkhianat pasti gak beradab. Jadi bahaya betul kalau rektor berkhianat, menekan mahasiswa untuk tidak boleh bicara. Kalau dekan berkhianat, memberi angka negatif pada dosen yang kritis pada pemerintah. Itu bahaya negeri ini kalau intelektual melakukan pengkhianatan. Kalau Anthony melakukan pemalsuan data, itu pengkhianatan. Karena dia adalah intelektual. Kalau Menteri Keuangan berbohong, dia bukan intelektual. Boleh silakan berkhianat. Dan kepastian itu yang kita tunggu. Kita mendorong semua makhluk yang ada di istana itu saling berkhianat. Supaya ada basis kita untuk memulai yang baru itu. Jangan tanggung, jangan cuma 2-3 orang berkhianat. Mahfud MD berkhianat. Dia berjanji untuk membereskan BLBI misalnya. Yang dia peroleh sekarang cuma 20% atau 30% tuh yang masuk. Sementara BLBI sampai sekarang itu membebani APBN. Artinya hak rakyat daerah untuk memperoleh kemakmuran dibatalkan oleh tidak bekerjanya prinsip-prinsip yang tadi diajukan Pak Mahfud. Saya kritik Pak Mahfud. Karena dia adalah intelektual. Lain kalau dia politisi itu. Kita ingin bicara jujur itu. Sri Mulyani juga berkhianat itu. Karena dia membawa semacam misi intelektual. Saya ngerti poin dia itu. Indonesia mesti hidup dengan austerity itu. Penghematan. Yang terjadi adalah lalu lintas. Money laundering di depan dia diem. Kita tahu semua itu berlangsung di depan mata kita. Jadi semua hal yang buruk akhirnya harus kita komporin supaya makin lama makin buruk. Kita nggak mungkin menyelamatkan orang yang setengah-setengah. Jadi biarkanlah yang disebut political decaying ini, pembusukan politik berlangsung secara sistematis. Hanya dengan tumbangnya, gugurnya bunga yang udah busuk itu dimungkinkan ada kecambah baru tumbuh itu. Jadi saya menganggap bahwa pada waktu awal kita punya semacam dalil. 3 tahun yang lalu kita bikin dalil, atau saya bikin dalil, this is the beginning of the end. 3 tahun lalu saya sebut the beginning of the end. Awal dari keruntuhan. Yang sekarang kita sudah mempersiapkan bagaimana supaya keruntuhan ini dipercepat. Karena kalau terlalu lama ketidakpastian itu, inflasi moral kita makin lama makin dalam tuh. Inflasi moral. Kalau inflasi moral ada pada capres, wapres itu dengan mudah diselesaikan dengan transaksi. Tapi pada bangsa ini tidak boleh ada transaksi yang dasarnya merusak moral. Nah kekuatan itu yang masih ada pada kami. Kekuatan itu yang masih dipercaya oleh anak-anak muda. Setiap kali Jumhur Hidayat turun ke jalan tuh. Orang lihat Jumhur itu siapa? KAMI. Jelas. Karena diingat Jumhur diborgol ketika dia KAMI. Doni. Setiap kali berfoto dengan saya. Orang lihat ini Doni yang dulu dipersekusi yang mau ditangkap itu. Saya bilang iya itu teman gue itu. Oh iya ya. Jadi semua kita. Berapa hari lalu saya ada di Sukabumi itu. Ketemu dengan masyarakat pesantren di situ tuh. Pesantren Al-Fat, Zikir Al-Fat. Semua mengingatkan kembali bahwa kami pernah berjanji untuk menghasilkan pikiran-pikiran baru sampai ke daerah, mereka tagih. Bayangin, pesantren situ, Pak Rocky kan KAMI itu. Oh ya, saya bilang iya tuh. Jadi nilai yang kita tanam, investasi moral, investasi sikap yang kita pernah tanam itu, sekarang dia tumbuh justru karena musim panas politik. Nah kita mau asuh ini sedemikian rupa sampai tiba satu kesepakatan bahwa apa yang mesti kita ucapkan dan apa yang mesti kita perbuat. Kemampuan kita tidak setara dengan kemampuan partai-partai. Keuangan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan amplop yang beredar entah itu lewat BLT atau BTL segala macam. Tetapi satu hal yang hendak kita pastikan bahwa janji kita untuk menyelamatkan Indonesia itu harus jadi pedoman terakhir kita. Kesiapsiagaan kita setiap saat. Mungkin sekali terjadi pembusukan politik dalam waktu yang sangat cepat hari-hari ini. Sinyal itu kita pastikan hari-hari ini. Bayangkan misalnya kenaikan BBM yang hampir berapa? 30% itu. Beban itu langsung datang pada konsumen. Konsumen yang paling rentan itu adalah emak-emak. Mungkin dengan disulap sedikit BLT, lalu disurvei kembali Pak Jokowi masih 80-90%. Iya, karena habis disiram BLT. Dalam 2 hari perut kemudian keroncong lagi. Apa namanya tuh people power itu. Tapi kita mesti ingat bahwa faktor-faktor sosial itu tidak mungkin ditahan hanya dengan sekedar kegembiraan palsu dari para koalisi itu. Coba kita uji misalnya apa pandangan Anies, apa pandangan Ganjar, apa pandangan Prabowo terhadap BLBI yang akan ada di depan matanya tuh, yang masih ada 600 triliun di situ. Soal semacam itu yang mesti kita tanya sekarang tuh. Jadi kegemparan ini membuat kita menganggap bahwa oke, memang banyak pengkhianatan
Dan itu pengkhianatan hanya terjadi di antara para pengkhianat. Kita bikin batas etis bahwa kita tidak akan berkhianat soal itu. Kita bisa mencicil informasi politik, kita bisa mencicil analisis politik. Bahkan kita bisa mencicil sinyal-sinyal politik bahwa di KAMI bertebaran kader yang menunggu saat yang tepat untuk memberitahu bahwa ada matahari terbit melalui fasilitas KAMI. Tapi matahari itu mesti jadi matahari moral. Karena yang ditunggu publik adalah matahari moral. Bukan lagi matahari politik yang orang tahu, oh kasakusuk akhirnya. Saya bicara dengan milenial. Mereka anggap bahwa gak ada gunanya akhirnya kita memilih. Kalau pemimpin kita yang berjanji untuk melakukan perubahan, dianya sendiri berubah-ubah. Orang yang berubah-ubah tidak mungkin membuat perubahan. Tetapi kita masih kasih semacam sinyal kecil, oke, di mana dia diuji itu? Di dalam pertarungan gagasan mungkin menang. Di dalam pertarungan elektabilitas mungkin menang. Tapi di dalam pertarungan etikabilitas pasti lumpuh itu. Dan kita baca statistik hari ini bahwa 27-30% pemilih pemuda itu dalam posisi swing voters. Gak mau bicara. Mereka bahkan bilang, Pak Rocky bagaimana kalau kita golput? Saya bilang lakukan. Hak moral Anda untuk golput sebagai tanda protes itu. Jadi saya mau ungkapkan satu keadaan hari ini. Kita ada di dalam ujian yang sifatnya paradigmatik. Menahan diri untuk mempertahankan identitas moral etik kita. Atau tergoda untuk dalam jangka pendek uji coba politik. Kita tunggu momentum itu tuh. Tapi saya selalu lihat bahwa Indonesia memang harus sampai ke titik nadir. Baru bisa reborn pergi lagi pada titik zenith. Jadi KAMI dalam usia 3 tahun kita bikin refleksi yang panjang. Dan kita temukan bahwa dalam 3 tahun itu belum sampai 1000 hari sebetulnya aktivitas politik kita. Kita sudah bisa menanamkan prinsip-prinsip dasar bernegara yang masuk akal itu. Dan itu yang menyebabkan saya terus-menerus diundang. Setiap hari saya ada undangan 20 kampus. 20 kampus, 10 LSM, 30. Jadi satu bulan itu bisa 1000 undangan di situ. Itu dasarnya apa? Karena mereka ingin dengar suara yang sifatnya oposisi, tetapi oposisi yang basisnya adalah akal dan kolbu. Itu jadinya. Kalau saya sekedar ngomong hal-hal yang normatif, kuliah umum. Bagi mereka dia mau dengar satu kuliah umum yang basah secara etis. Bukan sekedar pameran kemampuan akademis. Tapi mereka mau lihat itu. Satu waktu saya habis ceramah di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Seorang ibu datang ke saya tuh. Pak Rocky saya gak setuju dengan prinsip Pak Rocky tadi. Yaitu jangan ambil amplop. Kenapa ibu? Begini Pak Rocky. 50.000 itu bagi Pak Rocky itu 1 cangkir kopi di kafe di Jakarta. Tapi bagi saya 50.000 itu 1 minggu uang untuk beli susu bayi saya. Jadi kita lihat betapa itu real di masyarakat. Memang secara normatif dia bilang jangan lakukan money politik. Tapi bagi dia kalkulasinya adalah real. Dan itu yang dimanfaatkan oleh pemerintah. Miskinkan rakyat, siram dengan BLT, panggil lembaga survei, naik tingkat penerimaan Jokowi. Karena baru disiram BLT. Jadi memang ini negeri jahat sebetulnya tuh. Sementara mereka yang terlibat dalam BLBI, sekarang kita nggak tahu ada di mana mereka itu. Sebagian langsung investasi di IKN. Lalu seolah diputihkan. Karena bagi obligor, bagi yang kita sebut sebagai oligarki ini, mereka memantau bahwa pemerintah ini makin lama makin lemah. Jadi dimainkan aja. Sambil menunggu keajaiban baru tuh. Tapi kalau keajaiban itu datang pun mereka siap untuk deal, bukan duel dengan pemerintahan baru. Jadi tetap, saya tadi kasih batas air moral. Kami harus ucapkan sesuatu nanti. Kalau mulai terlihat gejala bahwa mereka yang ada di dalam pembusukan rejim ini carry over, menyusup melalui proses osmosis ke dalam rejim baru. Mungkin sekali rejim yang baru tidak bisa menapis mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi hanya itu yang kita punya tuh. Kita hanya bisa tapis dan memberitahu pada potensial rejim yang akan datang. Bukan kami berpihak, tapi kami melihat, KAMI melihat siapa yang potensial minus malum mengucapkan saya akan kejar BLBI. Saya akan batalkan proyek-proyek yang menghina akal sehat publik. Saya akan minta supaya para investor itu memberi kami waktu untuk renegosiasi itu. Diucapkan dari sekarang supaya ada hak kami itu mengevaluasi itu. Tapi mungkin itu gak akan terjadi. Karena kasak-kusuk masih jalan. Kepastian Anies, Caimin, kepastian Prabowo dengan Gibran, kepastian macam-macam itu, Ganjar dengan siapapun. Itu menimbulkan pesimisme bagi kita bahwa tidak mungkin ada pikiran jernih tentang masa depan Indonesia.
Jadi antara optimisme yang tanggung tadi dan pesimisme yang kita maksimalkan, kita ambil satu prinsip bahwa kita menunggu kita KAMI akan ada dalam posisi piket sambil memantau. Karena saya tahu bahwa dengan deteksi yang agak rasional, ada keadaan yang makin lama semacam magma yang naik perlahan-lahan itu. Dan kita tinggal lihat tanda-tanda ular monyet turun dari gunung. Itu mulai terjadi. Jadi letupan itu kita perlukan sebetulnya. Yang paling penting adalah letupan itu harus kita asuh dengan prinsip kewarganegaraan. Jadi orang sering anggap bahwa KAM ini kebanyakan orang yang berpikir intelektual itu. Ya memang. Karena negeri ini dimiskinkan oleh mereka yang punya otak tetapi menjadi pengkhianat. Itu dasarnya. Saya senang bahwa setelah 3 tahun energi kita masih sama itu. Gairah Adi Masari masih sama itu. Ketajaman Pak Said Didu masih sama itu. Kemampuan Jumhur Hidayat untuk mengendalikan diri supaya enggak diborgol 2 kali itu masih ada tuh. Tetapi satu waktu ada sejarah yang akan memanggil kita untuk memimpin, bahkan perubahan politik harus mungkin kita bayangkan di luar sistem formal elektoral. Kita sebut aja itu secara jujur. Kenapa? Karena politik bukan the art of the possible, the art of attacking the impossible. Nah bagian ini yang orang tunggu. Jadi kalau kita kirim-kirim sinyal, pasti Pak Gatot dipantau lagi. Pasti Said Didu dipantau lagi. Pasti Jumhur dipantau lagi. Kalau saya udah dipantau tiap hari itu. Karena mereka menduga bahwa ada kaitan-kaitan antar kerjaan Jumhur buruh itu dengan mahasiswa. Memang satu tema. Saya bicara di buruh sama dengan saya bicara di mahasiswa. Seminggu ini saya udah bicara di 3 kampus itu. Di kampus UI dengan BEM UI. Membantu mereka mempersiapkan pertanyaan tajam buat tanggal 14 nanti. Lalu saya bicara di Universitas Muhammadiyah Jakarta itu. Dan ketajaman yang sama ada di mereka tuh. Bahkan dekan-dekan di situ bilang, udah sekarang aja deh. Cetuskan golputnya tuh. Itu Muhammadiyah tuh. Terakhir saya bicara lagi di Fakultas Teknik UI. Semua mahasiswa baru dikumpulin di situ. Kira-kira 2.500 di lapangan tuh. Dan Anda akan kaget. Anak SMA yang baru lulus menjadi mahasiswa Fakultas Teknik, bukan Fakultas Sospol, mampu bicara tentang politik dalam pengertian kritik intelektual. Dia bicara tentang nasib bumi itu. Dia bicara tentang global security itu. Setelah selesai, ada yang datang ke saya tuh. Saya tanya, kenapa kalian bisa punya dalil semacam itu? Paham tentang global issues, paham tentang environmental ethics. Kami pendengar FNN tiap hari. FNN itu apa? FNN itu kami, jelas itu. Cuma putar-putar di situ isunya kan. Saya diwawancara, saya tidur diwawancara, Antoni diwawancara, Pak Gatot diwawancara. Jadi kami itu tetap dilihat sebagai blue chip di dalam investasi akademis. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi teman-teman, kita rayakan hari ini dan ucapkan bahwa kita akan tetap bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.